Ada aja. Oke, ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane. Nah, Cak Ompong ingin mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu seputar Rapimnas Partai Demokrat. Ya, dengan judul SBY Ojo dibandingke Jokowi. Ya, sebetulnya Cak Ompong pernah ingin mengangkat topik ini, tapi kok kayaknya momennya tidak tepat. Nah, setelah Rapimnas Partai Demokrat, nah ini Cak Ompong juga menyaksikan, yaitu ada dua topik yang ingin Cak Ompong angkat. Nah, pertama yaitu mengenai Rapimnas tersebut memuji SBY, ya, dan mengkritisi Jokowi. Baru sekali ini juga kalau menurut saya Rapimnas sebuah partai membandingkan. Apa yang dibandingkan di situ adalah mengenai infrastruktur yang dikerjakan Pak Jokowi. 80%-nya itu adalah hasil kerja SBY. Nah, ini kalau ditanya orang awam gitu, pasti jawabnya nggak percaya. Ya, karena yang meresmikan yaitu semuanya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, diresmikannya juga tidak pakai potong pita. Jadi saya belum pernah lihat Pak Jokowi potong pita ya. Meresmikan satu proyek. Nah, biasanya dia mencat sirine. Ya, nah itu. Jadi tidak betul kalau menurut orang awam bahwa kerja-kerja yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini adalah hasil kerja Pak SBY. Orang pasti akan lihat ending result-nya, hasil akhirnya. Oke, terus yang kedua adalah mengenai BLT. Bahwa BLT ini adalah programnya Pak SBY yang ditiru oleh Pak Jokowi. Mungkin ada benarnya. Tapi yang Cak Ompong lihat itu adalah penggunaan BLT itu timingnya sangat tepat. Yaitu pada saat pandemi dulu dan kenaikan BBM. Jadi timingnya yang memang tepat. Dan kalau menurut saya tidak ada juga yang salah ya. Kalau ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh presiden terdahulu lalu ditiru oleh presiden yang sedang berkuasa, itu kan sesuatu yang baik. Ya, kenapa kita kok seperti menyindir-nyindir? Saya rasa tidak bagus lah. Nah, itu tadi mengenai membandingkan antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Nah, yang kedua, mengenai ada skenario dari pemerintah yang menjegal capres atau cawapres dari Partai Demokrat. Nah, ini lebih aneh lagi kalau menurut saya. Karena siapapun ya itu punya hak memilih dan dipilih. Itu mutlak hukumnya. Itu satu. Yang kedua, siapapun boleh maju menjadi capres dan cawapres sesuai ketentuan, yaitu presidensial threshold 20%. Ya, jadi itu sudah ketentuan. Jadi tidak ada atau Pak Jokowi tidak punya hak dia melarang orang atau partai untuk berkoalisi atau maju menjadi capres dan cawapres. Saya tidak habis pikir kenapa kok Partai Demokrat berpikir seperti itu. Ya, siapa yang bisa melarang Demokrat mau bergabung dengan PDIP atau dengan Nasdem atau dengan PKS? Dan siapa juga yang melarang bahwa PDIP tidak mau bergabung dengan Demokrat? Itu kan bebas-bebas saja gitu. Jadi kalau menurut saya ya kita terlalu baper ya kalau menurut saya. Jadi sangat tidak bagus. Ya hendaknya
ya para tokoh-tokoh ini ya memberikan legacy lah kepada rakyat bahwa semua itu dilakukan sesuai dengan konstitusi. Jadi jangan mengatakan orang lain jelek agar kita tersohor. Jadi saya ingat Pak Luhut, ya supaya popularitas kita itu naik, jelekkanlah orang lain. Saya rasa tidak begitulah. Ya, saya melihat Pak Jokowi dia bekerja sesuai dengan tracknya, sesuai dengan hak dia dan kewajiban dia sebagai presiden. Oke, demikian mari kita ajari rakyat untuk berpolitik lebih dewasa daripada hanya sekedar menjelek-jelekkan.